Halo Sobat SKS, suka, kritis, dan seru. Selamat datang di podcast kita kali ini yang bakal bikin kamu itu nggak cuman pintar mikir, tapi seru-seruan bareng. Tentunya bersama aku yang nggak kalah seru, Putri Agustina Sianturi. Nah teman-teman, kali ini tuh kita bakal bahas topik yang menarik nih, yaitu belajar jadi pemimpin bukan jadi bos. Dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangannya dong. Nah, ada nih pepatah yang overuse digunakan di kalangan masyarakat saking relevannya dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin menghilang. Bercanda ya teman-teman, yang benar itu adalah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu di depan aku sudah ada Mas Muhammad Zaki sebagai Kepala Bidang Pers Himasistik. Hai Mas Muhammad Zaki. Hai Mbak Putri. Gimana kabarnya nih Mas? Kalau ditanya kabar, alhamdulillah baik ya, sehat. Puji syukur ya Mas juga sehat bisa datang ke podcast meluangkan waktunya. Nah, aku mau tanya sedikit nih Mas, gimana sih perjalanan Mas itu sampai bisa jadi Kepala Bidang Pers di Himasistik? Kalau ditanya perjalanan ya, saya sudah mencari tahu bidang pers di Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik ini dari tahun 2024 kemarin. Kebetulan di tahun 2025 ini diamanahkan menjadi kepengurusan Himasistik tahun 2025. Jadi saya sudah mencari tahu terlebih dahulu di tahun sebelumnya bagaimana sih kerja yang akan dilakukan di bidang pers Himasistik dan juga apa yang bakalan dilakukan. Jadi kalau untuk perjalanan itu sudah lama sekali saya mencari tahu dan ya memang ini yang saya inginkan menjadi Kepala Bidang Pers Himasistik dan terwujud di tahun ini. Berarti Mas ini sudah memang mencari tahu terlebih dahulu dan mungkin Mas pastinya juga sudah mengikuti beberapa kepanitiaan sebelum menjadi Kepala Bidang Pers. Mas pasti pernah nggak sih salah langkah atau ada cerita lucu gitu Mas selama kepemimpinannya Mas? Kalau ditanya salah langkah, menurut saya tidak ada melakukan salah langkah. Namun saya ada hal yang membuat saya agak sedikit ragu, yaitu saya seharusnya mencari tahu dahulu secara detail apa yang harus saya lakukan, tapi sudah saya lakukan tanpa saya mencari tahu terlebih dahulu secara detail. Namun menurut saya hal tersebut bukanlah salah langkah, hanya sedikit hal yang membuat saya agak kecewa. Namun hal tersebut bisa diperbaiki di selanjutnya. Berarti yang Mas katakan juga kan itu pastinya butuh kolaborasi juga dengan para anggota tim. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ada kan pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Seberapa penting sih Mas kita mengenali anggota kita sebelum menjadi kita memimpin mereka? Menurut saya mengenali anggota itu sangat-sangat penting, terutama dalam organisasi. Karena dengan adanya anggota itulah yang membantu kita. Saya sebagai kepala bidang, kalau tidak ada anggota, tidak bakalan yang namanya proker-proker dari bidang saya terjalankan. Jadi mengenal keseluruhan dari anggota itu sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Saya memiliki anggota di angkatan 23 ada 3 orang dan di 24 ada 4 orang. Dan mereka semua dari waktu ke waktu kami semakin dekat sampai dengan selesainya kepengurusan saya nanti. Mungkin juga Mas ini sudah hampir 1 tahun ya dalam kepemimpinan bidang pers. Dan juga mungkin Mas juga sih udah tahu sih artinya apa sih arti pemimpin sejati Mas. Dan juga apa sih bedanya dengan sebagai bos besar. Boleh dijelaskan Mas? Ya menurut saya deskripsi pemimpin dan juga bos itu sangat-sangat berbeda. Kalau ditanya tentang pemimpin, pemimpin adalah seseorang yang mengayomi, melayani, mengasihi, menyayangi, terutama anggotanya. Tetapi sedangkan dengan bos itu adalah orang yang hanya bisa memerintah tanpa mengayomi, melayani dari anggotanya. Jadi semisal ada contoh, bos ini dia ada bawahan, dia menyuruh bawahannya untuk membuat kopi. Itu adalah seorang bos. Berbeda dengan seorang pemimpin, pemimpin itu dia mengayomi, melayani, dan juga mencari tahu perkembangan dari anggota, terutama anggota saya yakni bidang pers Himasistik. Nah tentunya beda banget ya Mas ternyata pemimpin dan bos besar. Dimana kita itu harus mengayomi, memahami mereka dan bisa menginspirasi mereka biar lebih berkembang ya. Dan juga aku mau tanya nih Mas, mungkin setiap orang itu punya interaksi yang berbeda. Mungkin ada yang introvert, ada yang extrovert. Dan bahkan di organisasi itu mungkin kayak
pendiam gitu nah Mas. Kalau contohnya dia mau bilang sesuatu, tapi karena dia memang pendiam gitu, gimana cara Mas ngadapin situasi kayak gitu yang terjadi di anggota Mas? Ya kalau dibilang untuk pendiam ataupun extrovert dan lain sebagainya, ya kalau di bidang saya terutama bidang Pershimasistik tahun 2025 ini, untuk anggota saya itu tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang kurang aktif dan lain sebagainya. Cara saya mendekatkan dengan mereka adalah semisal ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Himasistik, pulang dari kegiatan tersebut saya selalu menanyakan bagaimana, sampai rumah amankah atau tidak. Itu adalah satu hal yang membuat nyaman mereka dan mereka pasti bakalan nyaman juga ke kita. Jadi menurut saya kalau di bidang saya tidak ada yang namanya kurang aktif ataupun pendiam. Oke, Mas. Berarti antara Mas dan juga anggota itu satu frekuensi. Nah, selain yang dibilang Mas itu, mungkin kalian juga kan ditanya jawab gitu, nah kan gimana keadaannya. Mungkin Mas juga menunjukkan kepeduliannya. Atau Mas ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang mengeratkan kebersamaan Mas dengan anggota? Atau contohnya nih, makan malam bareng, kebersamaan, gimana Mas? Ya seperti yang dibilang Mbak Putri tadi, salah satu hal yang dilakukan oleh bidang kami, apabila kami rapat ataupun ngumpul, kami bukan hanya sekedar rapat ataupun ngumpul saja, tetapi kami juga melakukan makan bersama, minum bersama. Jadi itu adalah suatu hal yang ngebuat bidang kami ini terasa kompleks bersama gitu. Jadi bukan hanya sekedar rapat-rapat atau ngumpul-ngumpul biasa saja, tetapi dengan ada yang kebersamaan itu tadi. Berarti antara Mas juga dan anggota itu saling keterbukaan ya Mas. Jadi kayaknya senang sih Mas, kayaknya aku juga ngerasa excited deh ikut di bidang pers. Dan juga aku mau nanya nih Mas, pastinya di beberapa sampai sejauh ini ya, 1 tahun ini, Mas pernah nggak sih di dalam bidang pers itu mengalami adanya konflik? Nah, gimana cara Mas menghadapi konflik tersebut yang terjadi? Ya sekali lagi saya bilang bahwasannya di bidang kami ini, kalau untuk selama hampir 1 tahun kepengurusan ini belum ada terjadinya permasalahan ataupun konflik. Wow. Namun kalau ditanya bagaimana solusinya salah satunya dengan cara yang saya katakan tadi. Dengan pendekatan, kita melakukan pendekatan secara mendalam gitu. Apabila kita ada suatu masalah, kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oh iya ya Mas. Mungkin aku mau nanya nih Mas, pengalaman Mas yang paling berharga semenjak jadi pemimpin atau kepala bidang pers dari mulai awal sampai akhir. Bisa nggak sih dijelaskan Mas? Kalau ditanya kesan, saya tidak menyebutkan 1 atau 2 kesan, namun keseluruhan dari apa yang saya jalankan dari awal kepengurusan sampai dengan sekarang itu berkesan menurut saya. Jadi kalau ditanya kesan, salah satu kesan ataupun beberapa saya tidak bisa mengatakan, namun keseluruhan dari apa yang saya lakukan itu berkesan menurut saya. Berarti dari awal itu sampai sekarang berkesan ya Mas. Aku nih kepo nih Mas, apa saja sih yang bidang pers lakuin Mas? Apa sih proker-proker kalian? Aku jadi kepo semenjak dengar Mas juga kayak seprovinsi gitu nah dengan anggota tim. Boleh dijelaskan Mas? Kalau ditanya proker itu bidang pers ini sangat-sangat berjalan dengan prodi kita yakni S1 Jurnalistik. Proker yang sudah saya jalankan kemarin yakni studi media, yakni mengunjungi media yang ada di Bengkulu, yakni kemarin TPRI dan juga Bengkulu Express. Jadi bidang saya ini sendiri ya sangat-sangat relevan lah dengan prodi kita. Iya Mas. Mungkin kalau alasan Mas milih bidang pers itu mungkin menurutku udah ada planning nggak sih Mas untuk kedepannya? Apakah itu benar Mas setelah wisuda ini Mas? Nah saya menjabat sebagai kepala bidang pers ini sudah memiliki planning, karena menurut saya dengan saya menjadi kepala bidang pers ini kedepannya setelah saya tamat atau wisuda dari program studi S1 Jurnalistik pastinya akan sangat-sangat berguna untuk diri saya sendiri. Kalau boleh tahu nih Mas, di bidang pers itu berkolaborasi dengan siapa aja sih Mas kalau di proker? Keseluruhan dari kepengurusan Himasistik itu berkolaborasi, bukan hanya dari bidang pers namun keseluruhan dari kepengurusan Himasistik. Oh gitu ya Mas. Wow seru banget sih bisa ngobrol dan ketemu langsung dengan Mas Muhammad Zaki. Nah Mas sebelum kita tutup nih, aku banyak pelajaran ya Mas. Ternyata kalau pemimpin itu kita harus bisa mengayomi, menginspirasi mereka agar bisa berkembang dan tentunya bisa berkolaborasi dengan teman-teman anggota dan juga supaya prokernya berjalan dengan lancar. Nah Mas, aku mau minta satu pesan untuk Mas, untuk teman-teman kita nih yang pemimpin. Bedanya pemimpin dengan bos besar.
Tolong kasih kesannya Mas. Ya, pemimpin itu bukan berbeda sekali dengan bos. Pemimpin itu mengayomi, melayani, sedangkan bos itu kalau menurut saya itu dia hanya memerintah, menyuruh-nyuruh dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat-sangat berbeda. Oke, terima kasih Mas Zaki. Mungkin untuk penutup podcast kita kali ini, aku mau ngajak Mas buat gerakan SKS, yaitu Sobat SKS. Gerakannya gini ya Mas, SKS, suka, kritis, dan seru. Boleh Mas? Boleh. Oke. Sobat SKS, Suka, suka, kritis, kritis, dan dan seru. seru. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Zaki. Sampai jumpa.